Hai dears, bertemu lagi dengan Min Kai. Kali ini, Min Kai akan membahas tentang aktor yang baru saja populer, Ding Yuxi. Kali ini kita akan membahas tentang perlakuan tim dan perusahaan Ding Yuxi yang tidak bisa mengurus Ding Yuxi seperti artis papan atas lainnya. Yuk, supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Namun pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Ding Yuxi enggan menghabiskan 30 yuan untuk potong rambutnya, tetapi dia menghabiskan 120.000 yuan untuk mendukung 1218 set majalah milik Yuxusin. Ding Yuxi begitu tampan sehingga orang-orang meragukan keaslian keberadaan orang ini. Kalian harus tahu bahwa Xiao Ding mengenakan outfit termahalnya hanya seharga 70.000 yuan saja. Dia bahkan enggan memotong rambutnya yang hanya membayar 30 yuan saja, dan malah menunggu potongan gratis saat dia bergabung dengan kru. Namun nyatanya, dia tak keberatan membeli majalah seharga 120.000 yuan untuk mendukung Yuxusin. Bahkan selama festival pertengahan musim gugur, dia memberikan angpau senilai 100 yuan kepada masing-masing dari ratusan orang di kru Love Game in Eastern Fantasy. Namun kepribadiannya yang dermawan bukan alasan untuk mengabaikannya secara sengaja. Love Game in Eastern Fantasy membuat penggemar Ding Yuxi melonjak lebih dari 1 juta. Bandara tempat ia berada begitu kosong tanpa keamanan sehingga dia tidak bisa berjalan. Meski begitu, tetap saja tidak ada seorang pun di belakangnya kecuali para penggemar. Menghadapi popularitas Ding Yuxi yang meledak-ledak, pekerjaan keamanan studio tidak berjalan sebagaimana mestinya, mengakibatkan Xiao Ding terus-menerus diikuti dan diganggu oleh penggemar pribadi. Penggemar pribadi dengan mudah memasukkan ponsel mereka ke dalam topinya. Mengetahui bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk mengutuk begitu banyak fotografer proxy, Xiao Ding menundukkan kepalanya serendah mungkin. Ia dikerumuni orang banyak namun tetap harus meminta maaf kepada orang lain. Sungguh sulit membayangkan bahwa ini adalah perlakuan yang seharusnya diterima seorang artis yang sedang naik daun. Tak hanya itu, saat bepergian, ia membawa tasnya sendiri dan harus menggunakan satu tangan untuk menutupi wajahnya. Untuk menghindari kepala penguntit, dia secara tidak sengaja menabrak kaca dan jongkok kesakitan, tetapi tidak ada seorang pun yang menolongnya. Acara variety show Love Game in Eastern Fantasy, Reuters. Aktor lainnya dikelilingi oleh berbagai asisten, pengawal, dan penata rias. Hanya Ding Yuxi yang berdiri sendirian di samping seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Tak heran jika dia terkesan sering memakai pakaian favoritnya dan gaya rambut yang itu-itu saja. Ternyata tidak ada seorang pun yang peduli padanya dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Ketika dia pergi, dia hanya memiliki satu pengawal di sisinya, dan bahkan pengawal itu dipinjamkan Yuxusin kepadanya. Ding Yuxi menjadi populer dengan Love Game in Eastern Fantasy. Dikatakan bahwa setelah penderitaan, akan ada kebahagiaan, tetapi Ding Yuxi telah mengalami kesulitan ini. Tahun demi tahun, ketika meninggalkan pertunjukan, agen tersebut pergi sendiri, dan tidak ada pengawal atau asisten. Tak hanya itu, saat ulang tahunnya yang ke-26, tetapi studio membulatkannya menjadi 30 tahun. Kue ulang tahun bukanlah kue, melainkan roti kukus dingin. Bahkan lilin yang ada di atasnya adalah lilin palsu yang tidak bisa ditiup bahkan jika kalian meniupnya sampai kehabisan oksigen. Namun dia tetap mengucapkan terima kasih kepada staf dengan sopan. Penggalian arkeologi mengenai asal-usul Ding Yuxi sangat buruk, bahkan para penggemarnya pun merasa tertekan. Selama siaran langsung, seseorang mengatakan dia mirip Xiao Fu. Pembawa acara mendekatkan wajahnya kepadanya dan memintanya untuk menirukannya. Dia tertegun sejenak dan melakukannya, tetapi sedetik kemudian setelah dia menirukannya, dia menahan air matanya.
Saya tidak dapat membayangkan betapa tidak nyamannya baginya untuk kembali karena gesekan internalnya. Jika yang lain menjadi populer, mereka tidak akan terlalu banyak materi hitam. Walaupun itu hanya candaan, namun sangat terlihat bahwa Xiao Ding sangat sengsara. Siaran langsung pada dasarnya penuh dengan komentar-komentar buruk, dan tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Ding Yuxi dapat melihat bahwa dia tidak berani menatap layar, jadi dia hanya dapat menggunakan pengenalan hidangan untuk meredakan rasa malu dan mencoba meramaikan suasana untuk mempromosikan proyek dramanya. Ketidakberdayanya dapat dirasakan di layar. Meskipun dia kehujanan di sepanjang jalan, dia secara tidak sadar akan memegang payung untuk orang lain. Saat syuting, dia jelas mengalami serangan panas yang serius, tetapi pertama kali sutradara berkata, "Cut," adalah untuk membantu para figuran. Saat merekam program, dia melihat seorang pekerja terjatuh, dan Ding Yuxi berlari untuk membantu orang itu berdiri tanpa ragu-ragu. Ketika kelompok datanya bercanda, hamba Anda yang rendah hati sedang berlutut. Ding Yuxi akan mengoreksi dengan serius, "Kita semua adalah orang yang berada pada level yang sama." Suatu ketika kru sedang syuting, juru panggung dan sutradara bertengkar karena menyalakan rokok. Melihat pertengkaran itu makin lama makin sengit, Ding Yuxi pun bergegas berlari mendekat untuk melerai mereka. Lalu ia mengambil rokok dan mematikannya sambil berkomunikasi dengan sang sutradara. Sebelumnya, seorang aktor grup asal Hendian mengabarkan bahwa ia melihat seekor anak anjing malang yang terluka saat jeda syuting. Dia tidak mampu mengadopsinya dan hanya bisa memberinya sedikit makanan. Hasilnya, dia menemukan bahwa Ding Yuxi mengambil anak anjing itu dan mengadopsinya di malam hari. Ding Yuxi tidak pernah hanya berdiam diri satu malam, tetapi tampil dengan ketulusan dan kerja keras. Gimana? Apakah kalian punya pendapat lain? Oke, dears. Inilah secuil info yang Min Kai bawakan. Sampai jumpa di lain waktu ya.